Bagi teman-teman yang membutuhkan juga buku untuk mempelajari bagaimana memahami bahaya NPD dan perlindungannya, sekarang ada e-booksnya di Google Play Books dan juga tersedia PDF-nya gratis namun terbatas di npdsurvivorindonesia.com. Sia, semangat! Selamat datang di Titik Balik. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Titik Balik. Channel ini memberikan edukasi tentang kesehatan mental dan tentang spesifik narcissist personality disorder. Terima kasih teman-teman yang sudah mendownload e-book saya. Saya ucapkan terima kasih karena saya tahu bisa melihat notif-notifnya cukup viral, cukup banyak yang mendownload juga. Oke, karena saya suka membaca, jadi hari ini saya mau membahas tentang Extreme Narcissist lagi dari The Narcissist You Know, Joseph Burgo bukunya. Dan ini kita dapat lagi yang bagus punya. Ini udah bahasa Indonesia dan ini sangat dasar tentang psikologi abnormal. Psikologi abnormal. Dari Sarah Adilah Wandansari, SPD, MA. Jadi tadi kita udah ngebahas kemarin itu tentang paranoid. Oke. Paranoid. Itu dari buku ini juga, psikologi abnormal. Dan kita gabungkan sekarang gangguan-gangguan ini cukup komplit gangguannya, spesifik untuk membahas tentang extreme narcissist kembali. Jadi NPD ini kita sebut dia merasa dirinya manusia setengah dewa. Kita bisa bilang NPD si manusia setengah dewa. Merasa dirinya paling hebat, merasa paling kuat, merasa semua itu attention ke dia, paling benar, bisa disebut sebenarnya ini juga masuk ke kategori malignant NPD atau extreme malignant. Ya, di buku Everything NPD juga ada. Jadi ciri NPD ini punya superioritas yang tinggi terhadap harga diri. Jadi mereka ngerasanya, harga dirinya nggak boleh diinjak-injak dan sebagainya. Padahal kita tahu tiap orang juga harus saling menghargai, tapi mereka tidak bisa itu. Jadi superioritasnya tinggi, lucu karena mereka merasa hebat. NPD ini adalah sosok yang wah. Ada satu yang lebih lucu lagi adalah kebanyakan mereka juga malas belajar loh. Mereka jenius, tapi mereka malas belajar. Hanya sok jagoan aja, bluffing. Maka saya buat buku e-books dengan santai, karena saya yakin buku ini akan sepi di kalangan NPD. Mereka malas membaca diri mereka sendiri ya. Tapi mereka lebih suka informasi yang visual daripada literasi bacaan di handphonenya. Tapi buku-buku udah jarang, bahkan nggak ada. Mungkin bisa dilihat library e-booksnya juga nggak ada buku di sana. Nggak jarang NPD itu jenius dan berbakat memang. Tapi untuk jadi kriminal dan bobrok di akademik. Jadi teman-teman mungkin pernah melihat ada yang benar-benar kayaknya jenius nih orang, tapi malas banget belajar akademik. Di kuliah, di kampus, di sekolah. Tapi dia sombong banget, sombong betul. Dan biasanya aktif tuh di kegiatan-kegiatan, tapi nilainya jeblok semua. Karena ngerasa tidak ada rasa tanggung jawabnya. Dia dikuliahin sama orang tuanya tuh untuk apa? Nah, sekolah nggak tuntas, malas-malasan, tapi merasa dia bisa mengalahkan orang-orang yang berpendidikan. Dari segi apapun. Kayaknya dosen aku nggak punya mobil sekeren gua. Ini harus dilurusin ya. Pola pikir NPD ini jadi merasa kesuksesan itu berdasarkan dari apa yang transaksional ya. Jadi kalau mobil dia lebih hebat, lebih mahal, itu berarti jangan menggurui saya. Nah, itu dosen-dosen kalau nggak punya mobil sport car, itu berarti jangan jadi dosen. Karena aku sendiri bisa beli sport car. Nah, yang kita tahu, seperti episode sebelumnya, orang dapat duit kan bisa caranya apapun. Bahkan bisa manipulasi, bisa main games, dan sebagainya. Jadi nggak bisa membenarkan kalau yang punya sport car atau punya mobil mewah, rumah mewah, itu jauh lebih pintar. Bisa dicurigai jauh lebih dahsyat jahatnya. Makanya kok di usia muda
bisa punya itu semua. Sedangkan dosen-dosen ini hidup sederhana. Nah, mereka punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Mereka pun rajanya berisik. Mulutnya lebih besar daripada otaknya. Apapun yang dibicarakan tuh seperti tong kosong nyaring bunyinya aja. Yang penting asal ngomong dulu, kelihatan kayak match, mereka udah pede, ngerasa itu adalah kebenaran. Dan suka memanipulasi seolah dia dari kalangan hebat. Atau punya circle yang hebat. Bahkan pamer-pamer punya banyak kenalan preman atau kriminal. Kalau mereka merasa self-esteem-nya itu diancam atau harga dirinya terancam untuk menggertak korban. Padahal itu hanya fantasi dia aja di dunia ilusinya dia. Sedangkan begini, kalau orang empath, mungkin kita punya kenalan-kenalan juga orang-orang hebat pastinya dalam hidup atau yang istilahnya orang-orang yang bisa menggertak seseorang lainnya, tapi kita nggak pernah gunakan itu untuk menakut-nakuti orang. Kita malah untuk menghargai dia, oh misalnya kita kenal pejabat A atau B, ya untuk melobi secara normal, bukan menjadi alat ancaman bagi orang lain. Oh saya kan kenal si A, saya bisa ngapa-ngapain kamu. Nah itu mengeri, si manusia setengah dewa, ngerasa diri dia dewa, hebat. Nah untuk melindungi diri dia yang rapuh, dia hanya bisa melakukan bluffing-bluffing. Banyak gertak tanpa fakta yang sebenarnya. Dan sangat liar, kasar, brutal tipe abusnya. Brutal, mulutnya liar, kelakuannya juga liar. Jadi tipe NPD ini, malignan yang merasa manusia setengah dewa, dia ini udah bener-bener belak-belakan. Ini yang berbahaya kalau jadi pemimpin. Belak-belakan kalau kasarnya itu. Nah kadang-kadang begini juga, ada yang mungkin dia baru kenal sekali, 2 kali. Terus dia bawa-bawa orang itu, dia tahu ngerasa ini orang yang bisa melindungi dia atau hebat, dia jual itu semua. Kalau, oh aku kenal kok si tokoh ini. Kamu kalau macam-macam, oh, saya ringkus ya kamu ya. Nah, waduh. Pokoknya bluffing lah sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka punya insecure sendiri juga. Kenapa orang yang berisik itu gertak-gertak? Pasti karena sebenarnya dia sendiri yang takut sama orang-orang takut terbongkar kejahatannya. Karena dia udah banyak memanipulasi orang, memanfaatkan orang-orang. Nah, jadi yang sebenarnya orang-orang gangguan mental ini hanyalah sosok anak kecil yang rapuh, yang banyak berhayal saja dan tidak bisa diberikan tanggung jawab besar. Karena efek perusaknya tuh sembrono banget, liar banget. Misalnya, kita kasih kamu kerjaan ini. Ya liar aja, dia males bekerja itu. Jadi ini anak kecil dia hanya bisa ngambek, berdrama, bahkan di lingkungan perkantoran kebanyakan juga orang-orang yang seperti ini, NPD malignan ini, bukannya banyak kerjanya, cuma banyak gosipnya dan banyak fitnahnya. Nah mungkin teman-teman tahu ya, sering seperti itu. Jadi udah jadi habit. Ini yang berbahaya. Kalau sekali 2 kali itu oke. Mungkin kita keceplosan atau kita lagi burn out, kita butuh refleksi hiburan, ngomongin orang dan sebagainya. Tapi kalau udah tiap hari hanya kerjaannya hanya itu udah habit, udah pola. Oke, jika yang ekstrem malignan ini ada juga yang tipe malignan yang memang beruntung. Dengan lihainya memang dia seorang yang punya jabatan tinggi. Yang benar-benar dia bisa melakukan apapun, dia mendapatkan tahta dengan jalan-jalan liciknya, menjadi tokoh publik, dia bisa bunglon seolah dia covered, emosionalnya biasa-biasa saja. Padahal dia pakai cara curang. Dan lain-lain lah cara-caranya. Untuk satu ini kita bahas di konten selanjutnya ya. Tapi ini ekstrem malignan yang beruntung itu ada. Jadi misalnya kalian lihat kayaknya ini bos gua deh, kayak begini deh sifatnya. Atau kayaknya tokoh yang ini deh. Dan dia benar-benar sebenarnya sifat dia adalah pendendam. Jadi setelah dia ngomong misalnya ditanya sama orang di publik, Bapak bagaimana pendapat Bapak? Ya nggak apa-apa. Atau ya sepertinya biasa saja itu. Tapi di dalam hatinya dia dan tindakan dia di belakang berbeda. Dia balas dendam. Dia pasti melakukan abuse yang membuat orang gusar. Maka sebenarnya cirinya tuh gampang banget. Kalau memang orang ini orang baik atau orang santai-santai saja, kenapa banyak musuhnya? Nah itu pertanyaannya. Dan kalaupun katanya mungkin musuh-musuhnya itu si orang-orang NPD,
Nah, sekarang seperti episode saya sebelumnya, siapa yang paling diuntungkan dari kejadian-kejadian ini? Itu trik klasik banget kok. Oke, karena baterainya sudah mau habis, semoga video ini berguna. Nantikan terus konten-konten edukasi lainnya di channel ini. Saya Andrian Hendranata. Terima kasih. Bagi teman-teman yang membutuhkan juga buku untuk mempelajari bagaimana memahami bahaya NPD dan perlindungannya, sekarang ada e-booksnya di Google Play Books dan juga tersedia PDF-nya gratis namun terbatas di npdsurvivorindonesia.com. See ya, semangat!